Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur Majeng, dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dengan si Kanjeng, Syiar Kanwil Kemenak, Jawa Tengah, Majeng. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar haji. Seputar haji itu artinya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan haji, mulai dari persiapan haji, kemudian penyelenggaraan haji, bahkan sampai pasca haji. Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini penyelenggaraan haji dan umroh antara lain karena pandemi yang melanda seluruh dunia, jadi 2 tahun terakhir ini penyelenggaraan haji dan umroh, atau khususnya kalau haji ini 2 kali sudah tidak bisa diberangkatkan, khususnya dari Indonesia. Namun kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini sejak Januari 2022 pemerintah Arab Saudi sudah mulai melonggarkan aturan-aturan, sehingga alhamdulillah jamaah umroh yang berasal dari Indonesia ini sudah mulai memasuki atau sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Hadir di tengah-tengah kita para sedulur Majeng, ini adalah tokoh yang luar biasa. Assalamualaikum Pak Aminuddin Sanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini, para sedulur Majeng, adalah Ketua Forum KBIHU. Sudah berapa periode ini jadi Ketua FKBIHU? Saya ini periode ketiga kemarin. Periode ketiga, dan Mestinya nampaknya ini anggota FKBIHU ini sudah masih mengharapkan penjenengan tetap memegang ketua, dan saya dengar-dengar malah pengennya seumur hidup gitu. maunya begitu. Nah, ini karena pengalaman beliau yang luar biasa terkait dengan bagaimana membantu membimbing jamaah haji melalui KBIHU melalui KBIH ini, agar mereka tentu sesuai dengan undang-undang bisa menjadi jamaah haji yang mandiri. Nah, judul kita kali ini adalah bagaimana membuat jamaah haji kita, khususnya setidak-tidaknya tahun 2022 ini, lebih mandiri, apalagi dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Memang diperlukan jamaah haji yang mandiri. Undang-undang juga tidak mengatur goal dari penyelenggaraan haji itu, harapannya adalah jamaah haji itu bisa mandiri. Mungkin awal dulu Pak Kiai Aminuddin Sanwar, mungkin bisa dikenalkan apa itu FKBIHU gitu. Ya. Silakan. Baik, para sedulur Majeng dan para pendengar yang saya hormati, FKBIHU ini merupakan reinkarnasi dari FKKBIH. Dulu FKKBIH. Ya, apa itu disebutkan FKKBIH? Jadi FKKBIH itu merupakan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji. Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji. Iya, jadi sedang Undang-Undang 18 itu sebutannya KBIH. Undang-Undang nomor 18 Ya. tahun 2019. Nah, Kan, kalau yang 2019 sudah berubah menjadi Undang-Undang KBIHU yang 19. 19. Jadi diberi tugas selain haji juga bimbingan umroh. Nah, Oleh sebab itu ada KBIHU yang memiliki travel itu bisa langsung melaksanakan operasional penyelenggaraan. Tapi bagi KBIHU yang tidak punya travel, maka di situ bisa bergabung sharing untuk pemberangkatan umrohnya. Tapi kalau untuk pemberangkatan haji kita mengikuti ketentuan. begini Pak Aminuddin, itu yang tidak mempunyai travel itu kan dia bisa membantu menyelenggarakan bimbingan, gitu. Bisa. Umroh ya, khususnya ya. Jadi ini biar jelas ini para sedulur Majeng jelas agar FKBIHU ini di samping dia
berkonsentrasi membantu jamaah haji, khususnya ada di bawah bimbingannya, mereka atau dia juga KBHU juga bisa menyelenggarakan bimbingan umroh walaupun tidak punya biro travel. Nah, lanjut. Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang itu, maka KBHU bisa menyelenggarakan bimbingan karena memang tugas utama bimbingan yang terkait dengan haji maupun bimbingan yang terkait dengan umroh serta pendampingan. Jadi selain pelayanan yang terkait dengan bimbingan untuk ini biar paham pendampingan itu maksudnya pendampingan apa ya? Saya jelaskan dulu untuk bimbingan dulu. Bimbingan ini meliputi suatu persiapan untuk keberangkatan haji maupun umroh. Ya. Jadi di situ ada pelatihan. Sedangkan pendampingan adalah pembimbing KBH ini mendampingi jamaah dari Indonesia sampai pulang lagi ke Indonesia. Nah, tentu kalau punya porsi itu ya. Ya. Ada porsinya. Jadi porsinya yang memiliki porsi dan sudah bersertifikat. Nah. Karena ketentuan undang-undang mensyaratkan adanya sertifikat. Ya. Maka pembimbing haji dari KBH ini juga memenuhi kriteria itu. Hanya saja yang terkait dengan persoalan pembimbing itu, pembimbing KBH KBHU sementara ini kalau yang dapat porsi langsung itu tidak ada masalah tentang ketentuan umur. Tapi kalau dia memperoleh porsi yang berasal dari daerah yang selama ini ditunutkan ke TPHD, maka harus ada ketentuan umur maksimum. Nah, ini sangat menyulitkan untuk KBHU. Oleh karena itu maka memang ada regulasi bagi pembimbing KBH ini, mungkin ya selama dia memiliki profesionalitas dan sehat lahir batin, kenapa tidak? Orang itu semakin pembimbing semakin jam terbangnya tinggi kan semakin bagus. Ini idealnya. Nah, di situ. Nah, yang kemudian tadi pendampingan itu dari tanah air sampai Arab Saudi ke desa Arab Saudi sampai pulang lagi ke tanah air. Itu pendampingan. Ini berarti dapat melakukan pendampingan dengan mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam undang-undangan itu. Kalau itu pendampingan dan pembimbingan itu dari daerah melalui TPHD, nah ini kan bisa sudah terjadi itu. Memang ketentuan TPHD ada sendiri, terutama yang terkait dengan usia. Ini pertanyaan saya Pak Aminuddin. Kira-kira ini kan pembimbingan itu. Padahal diatur bahwa pembimbingan itu sudah harus bersertifikat. Saya ingin tahu KBHU ini kira-kira yang bersertifikat berapa? Kira-kira berapa persen? Jadi se-Jawa Tengah itu ada 236 KBHU. Ada 236 KBHU yang ada di Jawa Tengah, di bawah penjaringan, dan itu sudah mendapatkan. Alhamdulillah semua KBHU masing-masing sudah punya pembimbing bersertifikat. Saya ini dari KBHU ini kan pengesahan KBIHU kan ada dari Kementerian Agama. Jadi anggota ini penjaringan ini sudah betul-betul sudah mempunyai legal standing namanya. Ini juga tentu dari Kementerian Agama begini Pak Aminuddin ya, dari Kementerian Agama ini kan juga mempunyai kepentingan dalam konteks ini agar KBHU ini juga bisa memonitor KBIHU ini bisa memonitor agar KBIHU ini terutama yang belum atau yang sudah kedaluarsa agar kembali pada masalah tadi tentang sertifikasi. Ini kira-kira yang sudah bersertifikat berapa ini? Sudah sekitar 2/3 dari keseluruh pembimbing di Jawa Tengah ini sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Bahkan setiap tahun kita juga menyelenggarakan sertifikasi. Kemudian ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah itu pun menyelenggarakan juga sertifikasi. Nah, ini kan mestinya ada hal yang karena penyelenggara itu harus lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah UIN Wali Songo kalau di Semarang. Bukan hanya UIN Wali Songo, pokoknya yang di Jawa Tengah mempunyai izin untuk menyelenggarakan pensertifikasikan ini, kira-kira seperti itu ya. Dan sekarang Jawa Tengah kan baru 3, UIN Solo, UIN Purwokerto, dan
Uin Walisongo. Nah, saya dengar Yayan Kudus itu juga sedang mengajukan, tapi realisasinya saya belum tahu. Ya. Apa betul itu 2/3 sudah? Itu yang mensertifikasi itu sudah dari UIN yang sudah yang sudah memakai pola yang 100 jam sudah pola terakhir ya. Berarti begini, kalau yang program sertifikasi ini gimana dari FKBIHU? Kaitannya apakah mendorong lembaga-lembaga sertifikat ini bisa segera menyelaksanakan? Ini kan sebentar lagi ini kan insya Allah ya, kalau memang haji ini dilaksanakan kan nanti petugas juga harus bersertifikat ya. Mandatori undang-undang, petugas harus bersertifikat Jadi kalau tidak bersertifikat tidak bisa menjadi petugas. Ya. Nah, kira-kira seperti apa itu kaitannya dengan sertifikasi ini? Ya, program penjaringan ini. Program dari sertifikasi kita menyelenggarakan setiap tahun, kita buka paling tidak ada sekali minimal, tapi bisa juga 2 kali. Artinya begini ya, mendorong kepada lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mensertifikasi itu agar lebih diperbanyak lah program sertifikasi. Ternyata masih banyak petugas-petugas yang belum belum, dan ada kemungkinan mereka itu juga, mohon maaf ini mungkin ada yang sudah wafat, sehingga kan itu kan tidak bisa harus ganti baru, harus ada perbaruan terus menerus itu. Walaupun sudah 100% aja kan setiap tahun tetap harus ada tambahan karena ada yang meninggal juga sudah banyak juga. Jadi selama pandemi ini memang kita ada juga kehilangan para pembimbing bersertifikat. Tetapi karena masa pandemi ini juga belum ada aktivitas untuk sertifikasi secara luring, maka masih secara daring. Cuma pola secara daring oleh lembaga penyelenggara ini masih polanya belum mantap lah gitulah. Nah, oleh sebab itu maka rencananya yang semestinya itu kita selenggarakan bulan Februari kemarin, kita mundur untuk penyelenggaraan ini. Situasi belum memungkinkan. Ya, kita mungkin ini sudah diketahui para sedulur majeng ya. Jadi petugas itu juga harus bersertifikat. Tujuannya adalah membantu, ini kembali pada judul lagi Pak Yai Aminuddin. Kita arahnya bagaimana jamaah haji itu bisa mandiri dalam rangka mengikuti atau melaksanakan proses ritual ibadah haji. Ini juga memang itu amanat undang-undang. Nah, kira-kira bagaimana itu program pembimbingannya ini? Ya, tentang bimbingan selama pandemi pun tetap jalan. Tetap jalan ya? Ya, jadi KBHU tetap menjalankan aktivitas itu. Sebagai satu percontohan yang kemarin perlu kita bandingkan, KBHU Babus Salam Temanggung. Ya, untuk Jawa Tengah ini termasuk KBHU yang lengkap fasilitas pelatihannya. Dia punya tempat untuk menginap, dia punya fasilitas peragaan, dan Semarang malah belum ada. Semarang di Asotikia, cuma belum seperti yang di seperti yang ada di Temanggung itu. Sebetulnya yang ada di Temanggung. Nah, dari sinilah mungkin perlu didorong. Yang pengembangan lebih lanjut, paling tidak itu setiap ekskarisidenan mestinya harusnya ada. Setiap ekskarisidenan mesti. Iya, seharusnya ada. Ya. Bahkan kalau bisa setiap kabupaten. Nah, karena di kabupaten itu kan kelompok bimbingan haji kan juga banyak juga di satu kabupaten. Makanya disinilah perlunya sinergi dengan Kementerian Agama. Nah, selama ini kan namanya FKBHU itu kan belum kecuali hal-hal yang terkait dengan sertifikasi, kemudian masalah pembimbing kan belum ada. Maksudnya belum ada gimana? Belum ada fasilitas yang setara dengan itu, ya. KBHU itu belum ada. Satu contoh misalnya KBHU Provinsi Pengurus Wilayah Provinsi. Kantornya aja kan belum ada. Nah, sementara ada fasilitas jadi penjaringan ini belum punya kantor? Belum. Sudah ada kantor, tapi belum kantor sendiri, masih numpang. Numpang di mana? Satu di kegiatannya di Asotikia, disediakan satu ruang, dan satu di Universitas Wahid Hasyim. Jadi ada 2 kantor. Wah, ini Pak. Nah, ini pemikiran Pak Kabit ini.
Karena apa? EBI yang tidak menyelenggarakan aktivitas seperti itu aja kan sudah diberi fasilitas di Manyaran Ya itu. nanti kita evaluasi, bukan diberi. Ya. Itu nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya legal standingnya kan gitu ya terkait dengan kantor ya. Gini Pak, saya ingin mengetahui ini dari jumlah 200 berapa tadi ya? 36. 236 itu kira-kira itu semuanya aktif semua dari dalam yang 200 dalam ini bentar 2 tahun terakhir ini kan tentu tidak ada pemberangkatan juga. Kira-kira seperti apa itu mereka potret dari penjaringan ini? Jadi ada 2 kategori. Pertama kategori yang KBHU besar itu tidak ada masalah. Seperti Asotikia. Ya, Asotikia, ke Ababu Salam Temanggung, kemudian Romani, Muhammadiyah itu tidak ada masalah. Tapi yang hanya KBHU yang bisa memberangkatkan sekitar satu rombongan 45 orang itu ada masalah. Karena apa? Mereka dananya itu disetor ya digunakan untuk pendamping, biasanya kan begitu. Jadi dengan adanya antrian panjang ini, KBHU yang kecil ini juga mengalami kesulitan untuk harus setor sekian puluh tahun untuk pembimbing-pembimbing yang akan berangkat. Dari mana duitnya kan tidak mungkin. Dari jamaah belum ada. Ini yang kecil. Kalau yang besar kan relatif sudah ada fund yang disiapkan untuk itu. Nah, oleh karena itu maka yang kita tempuh bagi yang mereka itu seperti tadi kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah ikut jatah dari TPHD yang selama ini. Yang itu yang kita prioritaskan. Sebenarnya memang TPHD ini terpisah dengan pembimbingan dengan pembimbingan KBIH ini, KBIH khususnya yang haji ini, karena TPHD ini ada bagian yang diatur dalam undang-undang itu dan harus diseleksi, khusus untuk pembimbing. Kalau TPHD itu sudah harus bersertifikat, kemudian juga terkait dengan usia juga kan ya. Dengan usia kira-kira kalau Pak Amin kan TPHD kan tidak mungkin. Ya saya bisa masuknya non-kloter. Ya 2 tahun. 2 tahun terakhir kan saya di Mekah dan Madinah bertugas di Arab Saudi kan gitu. Ya dari sebagai konsultan ya saya kira ada beberapa hal yang bisa memperkaya ya untuk KBHU, tapi juga bisa memberikan kepada masukan kepada pemerintah. Kaitannya dengan tadi maka kita sudah usul dari Forum Pusat FKKBH itu agar pembimbing KBH ini diberikan porsi walaupun harus membayar. Itu ya. Iya, kita sudah usulkan. Kita siap bayar asal porsi disiapkan sehingga tidak ada rombongan KBH yang tidak ada pendampingnya gitu. Jadi kan begini Pak Aminuddin ya. Memang kan problemnya kan tidak dari satu sisi saja. Ketika porsi ini dikurangkan, ini yang saya tahu juga ya. Untuk bagian dari pembimbingan ini mungkin kan antrian juga semakin panjang juga, tapi dalam undang-undang kan sudah diatur sekian 135 orang ya. Nah itu bisa diwujudkan, tapi memang kalau memang memungkinkan, memang ini belum bisa dilaksanakan secara penuh walaupun di Jawa Tengah juga sudah mulai jalan dalam untuk pelaksanaan undang-undang ini. Nah, kembali pada judul kita, tentu ini tidak bisa kita bahas pada sesi ini Pak Amin ya, nanti kita lanjutkan. Tapi yang jelas untuk yang perdana ini kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ini menggali dan memperkenalkan kepada khalayak ramai bahwa memang atau masyarakat luas jamaah haji ini memang butuh persiapan. Persiapan itu antara lain butuh bimbingan dan pendampingan. Intinya kan gitu. Yang harapannya endingnya tadi bagaimana judul kita itu menjadi jamaah haji yang mandiri. Tapi perlu diingat juga para sedulur majen bahwa koordinator penyelenggaraan haji itu adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Harus bersinergi dengan berbagai instansi termasuk berbagai kelompok-kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya adalah FKBIHU yang kita hadirkan pada saat ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang kembali
dengan FKBHU, dengan beberapa elemen-elemen masyarakat, pemerhati haji, agar masyarakat itu ada sedulur masing juga bisa menambah informasi-informasi khususnya rentang yang sekian lama ini vakum ya penyelenggaraan haji ini. Dan nanti kita juga akan bincang-bincang tentang umroh Pak Aminuddin, karena boleh. FKBI ini dia tambah U, ditambah U. FKBIH. Kalau dulu FKBIH saja, nah sekarang ditambah FKBIHU. Nah, insya Allah lain waktu kita akan bincang-bincang. Ini masih awal-awal. Kalau kita akan dalami lagi untuk memberikan informasi dan pemahaman pada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan haji maupun penyelenggaraan umroh. Ada closing statement, silakan Pak Aminuddin. Jadi untuk para sedulur Majeng, bahwa KBIHU itu secara legal formal landasannya ada dalam Undang-Undang 19 tahun 19. Di sana disebutkan tentang adanya satu bab dan 5 pasal. Jadi jelas. Jadi kalau ada unsur lain kaitannya yang melaksanakan pelatihan bimbingan itu di luar kewenangan. Nah, oleh sebab itu maka ada beberapa daerah yang kemarin saya juga menyampaikan bahwa kerjasamanya kan Kementerian Agama itu partnernya ya KBHU. Tidak ada yang lain dalam pelatihan manasik maupun apa. Oleh karena itu sinergi ini kita harapkan mulai dari KUA dengan KBHU yang ada di setempat, Kemenak Kasih Haji di tingkat kabupaten kota dengan forum komunikasi DPD tingkat 2 kami itu mesti harus bersinergi secara kuat. Ya tentulah. Tentu sinergi ini tentu dalam konteks yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi saya sepakati seperti ini. Kita juga di Kementerian Agama, para sedulur masing juga tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan penyelenggaraan haji kan sesuatu persoalan yang sangat kompleks. Yaitu di situ ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Kesehatan, bahkan ada Kementerian Pertahanan dan Keamanan juga masuk dalam ini. Dalam konteks bimbingan ini bisa. Nah, di dalam itu sudah dimasukkan memang KBIH atau di KBIHU ini bisa membantu melaksanakan dalam hal adalah bagaimana jamaah haji ini bisa melaksanakan seluruh proses ibadah, khusus ibadah ini ya, khusus ibadahnya agar bisa ibadahnya itu bisa mandiri juga, tidak tergantung. Sebenarnya juga harapannya tidak tergantung pada pembimbing juga Pak Aminuddin. Jadi kalau bisa prosesnya di Indonesia itu dimatangkan. Karena juga nanti karena kalau di Indonesia itu nanti proses pembimbingan itu ini di Kementerian Agama juga ada pembimbingan. Nah, memang itu bisa disinergikan. Apakah pembimbingan yang ada di Kementerian Agama itu mungkin nanti bisa salah satu narasumbernya dari tokoh-tokoh atau dari KBIHU yang ada di situ itu kan antara lain bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Ada Pak yang perlu satu sinkronisasi materi. Misalnya begini, yang disampaikan di KBHU sudah disampaikan, tahu karena baru yang di KUA muncul lagi materi itulah. Kalau itu bisa diselesaikan, mana yang harus menjadi materinya yang didalami pihak oleh Kementerian Agama, kemudian lainnya didalami oleh KBHU. Nah, jadi ini tidak mengulang. Nanti kita akan koordinasikan. Karena begini, yang di KUA itu memang materi-materi yang pertama sudah dilakukan, yang kedua pelaksanaannya itu yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi penganggaran negara, antara kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya mungkin banyak ke depan pembimbingan di KUA itu banyak berdialog ya sifatnya. Kalau memang di KBH sudah dilaksanakan, nah tinggal pendalaman itu sifatnya dialog. Dan kita juga kalau bisa mengusulkan nanti bentuk-bentuk pembelajaran tidak hanya bentuk pembelajaran yang offline yang ketemu. Nah ini kan masyarakat harus diedukasi agar bagaimana memahami prosesi ritual haji itu betul-betul dia tuh detail gitu. Kadang-kadang kalau yang sudah sepuh itu pelajaran tertentu ngantuk. Walaupun KBIHU juga berkali-kali tapi karena usia, faktor kesehatan sebagainya.
Ini karena waktu Pak Aminuddin, jadi terima kasih. Mohon maaf, nanti kita akan jumpa kembali, insya Allah. Juga seluruh Majeng nanti kita akan banyak menyampaikan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan haji ya, penyelenggaraan haji mulai dari perencanaan, persiapan, penyelenggaraan itu sendiri termasuk evaluasi. Kita terbuka termasuk dalam konteks pembiayaan haji dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Pak Aminuddin. Sama-sama kami terima kasih. Kerawan penjenengan. Nah, tetap sehat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Bisa membimbing dan masih dibutuhkan umat. Sekian sedulur Majeng. Sampai jumpa kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.